Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita ucap syukur dalam kondisi sehat kita sudah bertemu lagi ya. Sudah bertemu untuk pertemuan kedua. Tepatnya ya untuk sesi training soft skill untuk para pendidik SDIT Nuriyat. Yang pertama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta struktural dan jajarannya dan juga para guru yang saya cintai ya. Nah lanjut mungkin untuk karena durasi terus berjalan, pada materi ini topiknya adalah teknik observe awal aspek tumbuh kembang untuk siswa. Dalam hal ini pastinya tepatnya yang akan kita ini usia siswa SD, bukan usia siswa SMP atau SMA. Artinya siswa SD itu usia apa Bu, Pak? Tahap anak, bukan tahap remaja. Artinya nanti yang akan dibahas, yang kita bahas pada pertemuan sesi ini adalah aspek tumbuh kembang untuk tahap usia anak ya. Tepatnya mungkin dari usia kelas 1 usia berapa Bu? 7 idealnya ya sampai usia masuk 12 ya atau 11 jalan ya. Teknik observasi tumbuh kembang terhadap siswa. Lanjut mungkin yang pertemuan sesi sebelumnya Bapak Ibu guru masih ingat ya, ada beberapa aspek dasar ya yang kita sudah bahas kemarin, komunikasi sosial, konsentrasi emosi intelektual. Ini yang saya akan bawakan untuk sesi ini hanya aspek ini aja, aspek dasar. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana ciri-ciri ya, observe nih. Observe itu tahu nggak Bapak Ibu guru apa? Pengamatan, observasi, ngamatin. Kenapa ini tidak kalah penting bagi para pendidik? Saya kasih gambaran sederhana Bapak Ibu guru. Siswa satu kelas ada berapa siswa Bu? Rata-rata lebih dari 20 siswa. 2 siswa aja itu adalah pribadi anak yang berbeda karakternya. Apalagi 20 siswa. Kita pukul rata aja 25 siswa gitu ya satu kelas. Artinya apa? Anak 2 siswa 25 satu kelas memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki berasal dari kondisi keluarga atau aktivitas yang berbeda-beda, dan mereka hadir di sebuah kelas yang mana, Waalaikumsalam, guru memberikan materi pelajaran yang harapannya dipahami oleh semua siswa di kelas. Sedangkan kondisi siswanya berbeda-beda nih, ada 25 siswa satu kelas, anggaplah seperti itu ya. Nah itu bisa dibayangkan nggak bagaimana ekstranya para guru atau pendidik memahami kondisi siswa masing-masing. Sedangkan faktanya guru harus memiliki standarisasi, maksudnya kurikulum ya, standarisasi kurikulum. Contohnya anak misalnya mampu pelajaran berhitung, targetnya di semester ini layaknya mampu selesai materi A, seperti itu ya. Kemudian materi B selesai di semester berapa. Nah itu kan ada deadline ya. Nah sedangkan siswa rata-rata memiliki kemampuan kondisi yang dibawanya itu berbeda-beda. Artinya selain guru memberikan materi pembelajaran formal, layaknya lebih baik ya. Harapannya guru juga memiliki skill minimal observe awal, memiliki skill pengamatan awal ketika berhadapan dengan para siswa di kelas. Saya kasih contoh. Anak usia SD. Masuk jam berapa Bu di sini Bu? Jam 7. Biasanya kalau anak SD sebelum jam 7 udah pada di sekolah ya. Nah, misalnya ada anak yang pagi-pagi datang gitu. Kalau guru kan biasanya lebih awal ya daripada jam bel siswa. Ada yang anak diantar sekolah sama orang tuanya, lalu berangkat lebih awal udah tiba di sekolah, anaknya diem. Ada nggak pernah kondisi seperti pasti ada, diem di depan kelas ya seperti ngelamun. Guru sudah ada di sekolah. Nah ya, kemudian kadang kita, maksudnya ketika misalnya kita belum memahami secara optimal teknik ini, itu terkesannya sesuatu yang kurang berarti. Sikap siswa tersebut datang ke sekolah, duduk tampak ngelamun di depan kelas, ya.
Lalu pelajaran pertamanya matematika, yaitu materi pelajaran yang membutuhkan konsentrasi dan fokus yang sangat tinggi gitu. Ternyata Waalaikumsalam. Ternyata dibalik sebelum kondisi siswa dapat materi matematika, dia sudah bawa kondisi psikologis dari luar sekolah. Misalnya punten kondisinya bad mood, atau ada pikiran yang bikin galau, atau dia butuh bertanya, ada sesuatu yang pengen butuh sharing, tapi dia bingung. Sehingga dia hanya bisa diam di depan kelas sambil berimajinasi atau misalnya memikirkan sesuatu. Nah, ini kondisi yang terkesan sepele, Bapak Ibu guru, tetapi ketika kita belum memahami teknik ini, akhirnya kita terkesan hanya jalan bolak-balik, oh lagi, mungkin dia lagi memandang langit, gitu kan ya, atau dia lagi memandang teman-teman yang datang, bener ya? Ya, tampaknya secara umum, oh dia lagi melihat guru yang lagi lewat. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah memahami teknik observasi efek tumbuh kembang, kita akan refleks memiliki skill melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Minimal say hello, sayang diantar siapa? Gitu ya. Ini contoh ya, teknik observasi setelah kita mengamati. Itu sepertinya dia, saya angkat satu kasusnya ini aja ya. Ini dia kayak diam di depan kelas, sepertinya tatapannya tampak kosong, seperti ada yang dipikirkan, tapi kan dia usia anak. Itu kan kita akan muncul kepekaan. Oh itu kayak dia melihat apa, padahal nggak ada apa-apa di depan, tapi dia kayak kosong. Nah, dengan kita punya kepekaan itu dan punya teknik observasi awal, nanti akan ada kondisi refleks, kita akan menyapa siswa tersebut. Nah, minimal say hello biasa. Tadi gimana? Dengan pertanyaan umum. Ini teknik pendekatan ya, sekalian saya kasih bonus. Tadi diantar sama siapa? Pertanyaan terbuka nih Bapak Ibu guru. Pertanyaan terbuka adalah teknik komunikasi ya, ketika kita ingin melakukan pendekatan ke anak, usia anak, SD ya dalam hal ini, tanpa memberikan pertanyaan yang menyentuh hal sensitif. Pertanyaan terbukanya diantaranya adalah untuk teknik komunikasi verbal ya. Tadi kalau kita contohkan yang kondisi tadi ya, baru awal sekolah, baru berangkat pagi, dia duduk atau berdiri di depan kelas. Tadi diantar sama siapa? Nah, ini pertanyaan terbuka. Ya, kemudian udah sarapan belum sayang? Tadi perasaannya bagaimana ketika berangkat sekolah? 3 pertanyaan terbuka ini Bapak Ibu guru, tampaknya pertanyaan yang mungkin sepele bagi kita. Tapi ketika seorang anak dengan kondisi yang seperti tadi, contohnya ditanya, diberi pertanyaan terbuka seperti itu, dia secara psikologis akan merasa nyaman, akan merasa diperhatikan. Tanpa kita bertanya-tanya, kenapa ngelamun di situ, ada apa? Tujuannya kan itu ya mungkin ya, tujuannya kita itu ya, kenapa ini ngelamun, kita kepo. Tapi dengan pertanyaan terbuka, kita nggak membuat si anak menjadi sensitif. Dampak positif selanjutnya ketika kita melakukan teknik komunikasi verbal tersebut, Bapak Ibu guru, anak akan menjadi, pertama kan dia merasa mendapat perhatian dari guru tersebut. Misalnya apalagi guru kelas atau guru mata pelajaran di awal. Kemudian dia akan terangsang secara psikologis kalau memang ada endapan emosi atau endapan psikologis yang datang berasal dari kondisi sebelum dia tiba di sekolah, itu secara refleks psikologis anak akan terbuka. Minimal dengan kalimat anak-anak, oh tadi nggak diantar papa, pengennya diantar papa. Dapat kan satu Bu infonya, ya kan? Penyebab kenapa anak terlihat datar gitu di pagi hari. Oh tadi nggak dikasih uang jajan, gitu ya. Kenapa? Nah itu. Jadi dari 3 pertanyaan terbuka tadi, itu bisa menggali informasi tentang kondisi anak di awal sekolah. Nah ini bisa dilakukannya sebenarnya nggak hanya di awal sekolah aja, tadi salah satu contoh aja kondisi. Mungkin nanti terjadinya ada di jam istirahat atau di tengah pelajaran. Intinya teknik observasi untuk komunikasi, aspek komunikasi adalah observasi kan mengamati. Jadi intinya ketika kita melihat atau oh ini kayaknya anak ini ada sikap perilaku yang berbeda, nggak seperti biasanya, kita lakukan mau masukannya melakukan teknik komunikasi, berarti pendekatan ya. Nah, dengan 3 pertanyaan terbuka tadi.
Gitu ya Bapak Ibu guru ya. Nanti di tahap pertemuan bulan kesekian kita akan ada teknik role play ya. Ini kita pemahaman dulu. Nah, itu salah satu contoh 3 pertanyaan terbuka untuk komunikasi verbal. Lalu selanjutnya nonverbal. Sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu guru sudah ngerti belum komunikasi verbal itu apa? Komunikasi nonverbal. Verbal itu bicara, kosakata. Nonverbal gestur. Tingkah laku beda lagi. Tingkah laku itu perilaku, ya, gerakan motorik kasar. Kalau misalnya nonverbal itu gestur. Contoh, ada anak pendiam karakternya, dia susah untuk bercerita, berarti kan kemampuan komunikasi verbalnya dia cenderung pasif. Bukan berarti gangguan bicara, tapi cenderung pasif. Jadi kalau dia lagi bad mood atau nggak suka, lebih memilih diam. Dengan diamnya itu bisa memunculkan komunikasi verbal. Diam dengan ekspresi wajah yang mungkin kurang nyaman atau sedih, terus menunduk atau ya seperti tampak sedih. Nah, itu komunikasi non verbal. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya Bapak Ibu guru juga untuk mengetahui ya bagian komunikasi non verbal. Kenapa? Karena tadi kita kasih contoh satu kelas 20 mahasiswa itu memiliki karakter yang dan juga kondisi yang dibawanya juga at least berbeda-beda. Pastinya nggak semua anak berangkat sekolah dengan kondisi enjoy. Nggak semua anak berangkat sekolah dengan kondisi sarapan. Nggak semua anak berangkat sekolah dengan kondisi siap. Nah, sedangkan para guru punya standarisasi untuk menggiring anak agar siap menerima materi pelajaran. Nah, ini teknik ini yang akan kita bahas ya. Contohnya, saya langsung ke contoh untuk memakai komunikasi nonverbal. Tadi lanjut ke contoh yang sederhana tadi, ada di posisi misalnya lagi berlangsung materi pelajaran. Ada anak misalnya pasif, diam ya. Kok kayak tampang nggak minat pelajaran. Ketika didapati anak dengan kondisi seperti itu, berarti para pendidik tersebut sudah melakukan observe. Jadi misalnya menjelaskan nih, kayak saya yang menjelaskan. Kita kan, visual kita kan luas ya, ketika berdiri depan ya. Benar ya Bapak Ibu? Kan akan terlihat terus satu kelas gitu kan. Itu kalau misalnya ada gestur atau misalnya kondisi secara nonverbal, salah satu atau 2 orang anak itu akan terlihat jelas. Yang paling gampang diamati adalah, saya mau tanya, bagian kepala, tubuh tengah atau bawah? Kepala. Artinya untuk porsi pendidik bisa gunakan observasinya bagi yang komunikasi nonverbal, pusatkan observasi bagian kepala, ekspresi wajah. Kalau kita mau spesifik lagi, lihatnya sekilas. Nah, tekniknya nggak perlu dilihatnya gini-gini Bapak Guru ya. Sekilas, pakai ini aja, bola mata kita aja. Kepala kita jangan terfokus, karena nanti mungkin kalau ada siswa yang merasa lagi kondisi nggak nyaman, ketika kita terlalu memfokuskan melihat dia, anak akan menjadi sensitif. Jadi teknik cara melakukan teknik observe tumbuh kembang adalah bagaimana caranya kita mengamati anak kita tanpa membuat anaknya menjadi sensitif atau merasa, kenapa Bu Guru kok ngelihat gitu ya. Nah, itu kan jadi ketika dalam kelas cukup lihat secara visual aja, sekilas. Nah, seperti ini matanya. Boleh lihat ya gerakan bola mata. Tanpa bolak-balik begini, nggak usah. Jadi sambil kita menjelaskan materi pelajaran, Bu, sekilas seret, paling 5 detik juga saya hitung udah kena semua. Kalau ada didapatin ekspresi wajah atau bagian tubuh atas tampak tidak biasa, ketika kita sudah menyelesaikan materi atau ada durasi luang ya, jeda, boleh nanti tekniknya kita dekati siswa tersebut. Lalu dengan pertanyaan terbuka. Nah, ini kalau komunikasi nonverbal ya. Jadi kita dekati, karena ekspresi wajah ya, nonverbal ya Bu ya. Kita dekati, lalu boleh pertanyaan buka. Gimana tadi materi yang Ibu sampaikan sudah jelas belum? Atau mau pakai bahasa yang mudah dipahami anak ya, atau siswa usia SD. Kalau misalnya pasif, responnya pasif, ini ketika misalnya anaknya respon pasif, kita boleh flashback. Kita pasti akan sedikit paham ya karakter masing-masing siswa kita. Karena kan sudah berapa bulan ya untuk berhadapan sama siswa kita.
Kalau misalnya oh dia pasif, tampak sulit untuk menjawab ketika ditanya di depan kondisi klasikal, di depan teman-teman lain, kita kasih waktu. Maksudnya jangan dikejar gitu lah. Yang penting udah kita tanya, bisa nggak tadi, udah paham belum? Diam aja, oh ya sudah. Yang penting kita sudah punya catatan bahwa dia ada something nih gitu ya. Tapi kita keponya nanti, jangan saat itu juga, karena kan kita lanjut untuk melakukan materi pelajaran ya. Nah setelah itu pada saat nanti di jam atau durasi luang berikutnya, mungkin pas selesai materi pelajaran diberikan, baru lanjut kita pendekatan secara nonverbal. Pendekatan secara komunikasi nonverbal, Bu, contohnya selain pertanyaan terbuka tadi ya, pertanyaan terbuka kira-kira udah bisa paham Bapak Ibu? Memberi pertanyaan umum yang tidak mengejas atau tidak membuat sensitif perasaan anak ya. Jadi hanya pertanyaan umum aja yang membuat dia terpancing untuk menjawab. Dari jawabannya itu kita bisa tarik kesimpulan apa yang dialami. Nah itu pertanyaan terbuka. Kemudian kalau misalnya dia masih pasif, nanti di saat pas selesai materi kita, kalau ada waktu, boleh kita pakai touch. Touch itu apa, Bu? Pak? Sentuhan psikologis ya, mungkin merangkul atau mungkin ngelus kepalanya. Gimana tadi perasaannya pelajaran Ibu? Tetap dengan pertanyaan umum ya Bu ya. Ada yang nggak dipahami nggak apa-apa, tanya aja. Nah, pendekatan. Kalau misalnya ada nanya, Bu Berlian gimana? Tapi kalau misalnya memang anak itu saya tahu susah untuk menyerap materi saya. Udah berbagai teknik saya lakukan. Apa jangan-jangan dia diam kayak gitu pasif karena dia emang susah ngerjain materi soal saya? Itu gimana Bu? Nih, artinya ini kalau pas saya ngucapkan kok pada ketawa, berarti banyak ya. Ya, artinya dari observe tadi, guru atau kita sebagai pendidik sudah bisa sedikit menarik kesimpulan berdasarkan database. Tapi hati-hati, hindari menjadikan kesimpulan itu kesimpulan pokok. Kesimpulan pokok adalah di mana kita sebagai observer menyatakan bahwa itulah kesimpulan inti. Jadi menjas. Oh iya, mungkin dia pasif karena nggak bisa materi. Ya sudahlah, nggak bisa ngejawab soal saya. Ya udahlah, emang gitu aja. Saya juga udah liar gitu ya. Nah, itu menggiring psikologis kita sebagai pendidik menjadi judging. Judging itu tahu Bu? Jadi kalau kalimat psikologi menyimpulkan secara permanen. Jadi seakan-akan tidak ada faktor lain. Itu aja faktornya. Nah, ini hindari ya. Ya Bu, ya Pak ya. Karena anak usia SD, apalagi anak tadi dengan berbagai karakter, berbagai kondisi yang dia bawa ke sekolah. Ya, artinya kita benang merahnya adalah menggiring, mengkondisikan anak-anak kita di kelas agar menjadi satu warna. Satu warna tanda kutip ya. Satu warna adalah mereka bisa fokus, nyaman, ya, dan minat merespon materi pelajaran yang kita berikan. Setuju nggak itu fokusnya? Maksudnya poin benang merahnya ya ketika siswa berada di kelas. Artinya apa? Tadi yang saya sebutkan apa Bapak Ibu Guru? Nyaman, fokus, dan juga mau merespon, menyerap materi. Saya mau bertanya, atau kita bertanya dulu ke diri kita. Contoh ya, kita ambil case lanjutan nih tadi. Misalnya ada siswa yang terkesan pasif, kita langsung memberikan kesimpulan. Oh dia mah mungkin karena emang susah nyerap pelajaran saya, udah semua cara saya kasih, anggar aja gitu ya. Itu kita ingat nih mulai dari sekarang, hati-hati, walaupun database dari kita arahnya ke situ, tapi tetap hindari jangan sampai memberi kesimpulan pokok tentang faktor, seakan-akan tidak ada faktor lain penyebab dia pasif. Ya, nah lalu kita giring diri kita dalam kemampuan observe non-verbal. Tadi pertanyaannya, kita kan porsinya harapan kita tuh siswa berada di kelas apa Bapak Ibu Guru? Nyaman, trust, lalu fokus, lalu bisa akhirnya merespon materi kita dengan baik. Itu enggak? Setuju ya? 3 itu. Sekarang kita bertanya dulu ke diri kita sebagai pendidik. Pada saat kita masuk ke dalam kelas, pertanyaannya, apakah siswa sudah merasa nyaman dengan kehadiran kita?
Apakah siswa sudah merasa nyaman dengan teknik metode pembelajaran yang kita berikan? Apakah siswa sudah nyaman dengan suasana interaksi di dalam kelas pada saat kita memberi proses belajar materi yang kita berikan? Itu pertanyaan tentang nyaman, baru tentang nyaman loh Bu. Ya. Terus yang pertanyaan bagian berikutnya, masih tentang ini ya. Fokus atau trust dulu deh, trust ya. Trust itu apa Bu? Pak, percaya. Ini penting loh secara psikologi. Jadi teknik pendekatan ya ke siswa. Trust. Saya kasih gambaran gini Bapak Ibu guru. Kalau ada orang nggak percaya sama kita, kira-kira ketika kita menyampaikan akan sulit nggak meresponnya? Supaya orang percaya kepada kita, apa yang kita lakukan? Membuat dia nyaman dulu kan? Ini sama, secara sederhananya sama. Jadi kunci dasarnya itu teknik observasi kita menghadirkan suasana kelas yang nyaman dulu. Setelah nyaman, kita memberikan pesan ke siswa kita bahwa yuk anak-anak, ayo adek, ayo sayang, teteh gitu ya. Percaya sama ibu atau bapak dalam proses belajar sekarang nih di jam yang sesi ini. Percaya bahwa ibu akan memberikan teknik yang bisa dipahami, percaya bahwa kondisi kelas akan menyenangkan selama kita belajar. Hayu percaya bahwa ini hal yang bermanfaat buat kalian. Kira-kira saya mau tanya Bu, Pak, cara seperti apa supaya siswa percaya bahwa materi pelajarannya itu penting untuk mereka? Ada yang bisa jawab? Bu Nur, ada yang bisa jawab? Seperti apa cara atau apa nih? Bebas deh bahasanya ya. Hal apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai pendidik agar anak merasa percaya? Kan harus trust dulu nih, ya kan? Bener nggak? Percaya bahwa materi yang kita berikan itu penting buat dia, akan berdampak positif terhadap anak tersebut.